Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Usai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, penumpang KRL Jabodetabek mulai terpantau ramai. Lantas bagaimanakah untuk mengantisipasi kepadatan penumpang KRL? Untuk membahas yang lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami VP Communication Corporate PT KCI, Mbak Ane Purba. Halo, selamat siang Mbak Ane, salam sehat selalu. Selamat siang Mbak Widya, salam sehat. Terima kasih sudah bergabung di Newsline. Mbak Ane, sebelum kita membahas tentang peningkatan penumpang pasca cuti bersama, ada evaluasi mobilitas warga saat libur lebaran lalu dari pantauan KCI, silahkan. Iya, jadi dapat kami sampaikan di sini kayak komuter khususnya Jabodetabek KRL ya, dan juga Jogja, kami juga sudah ada KRL di Jogja dan pengelolaan kereta lokal, mayoritas memang ini mengalami kenaikan berbeda dengan di Jabodetabek. Di Jabodetabek masih di bawah angka ketika kita menjalankan di hari kerja biasa. Jadi kalau di hari kerja biasa kita sudah mencapai volume tertinggi 650 ribu ya, tapi kalau di masa lebaran ini masih di bawah 600.000. Tetapi kita lihat memang penumpang-penumpang kami mayoritasnya adalah penumpang yang musiman, sehingga ada dua antrian. Kalau penumpang yang terbiasa kerja, dia sudah siap dengan tiket, dia sudah siap dengan kartunya. Kalau untuk penumpang musiman, dia ngantri di loket, kemudian juga harus beradaptasi dengan beberapa aturan protokol kesehatan, sehingga memang kelihatan padat ya. Karena bedanya dengan musiman ini, mereka tidak mau terpisah dengan rombongannya, kemudian membawa anak juga, tetapi ini kami antisipasi dengan melakukan penambahan petugas yang ada di lapangan, sehingga edukasi dan sosialisasi bisa dipercepat. Tapi surprise-nya, yang memang ini sesuai dengan prediksi pemerintah ya, bahwa Jogja dan Jawa Tengah ini adalah salah satu menjadi tujuan untuk mudik dan berwisata. Ya. Kami yang biasanya melayani satu hari hanya 7.000 sampai 10.000 yang paling besar di weekend di Jogja Solo, ini bisa mencapai 25.000, 4 kali lipat bertambah. Sehingga ini memang kami lakukan penambahan perjalanan yang dijadwalkan 20 kita tambah menjadi 24, pas waktu hari lebaran kedua kita tambah menjadi 26, dan terakhir kita menambah menjadi 30. Supaya apa? Supaya kami tetap bisa mempertahankan kapasitas 60%, protokol kesehatan tetap dilakukan. Di Jakarta sendiri, walaupun mengalami penurunan, kami tidak mengurangi perjalanan, tetap menjalankan 1.053 perjalanan, supaya kami bisa mengantisipasi. Nah, menariknya seperti tadi yang di Rangkas Bitung, karena Rangkas Bitung ini sudah bisa terkoneksi ke Pelabuhan Merak, yang juga kami kelola kereta lokalnya. Jadi yang dari Merak menggunakan kereta lokal dan transit di Rangkas Bitung, bayangkan Rp3.000 dari Merak sampai ke Rangkas Bitung ke Tanah Abang itu tidak lebih dari 10.000, sehingga ini menjadi transportasi andalan gitu. Jadi ini adalah yang menarik yang kami lihat di Lebaran kali ini ya. Memang ada peningkatan tapi di lokalan, tapi khusus untuk pergerakan di Jabodetabek ini masih di bawah 600.000. Iya, itu fenomena yang ketika pemerintah mengizinkan mudik juga ya, menjadi euforia tersendiri. Ya. Ada juga warga yang mungkin memanfaatkan, kalau kemarin kayaknya terlalu penuh liburan, jadi akhirnya malah di minggu-minggu seperti ini dan memanfaatkan fasilitas transportasi umum yang sangat terjangkau. Tapi saya mencatat nih ya, Mbak Ane, kemarin nih hari Senin, orang menggunakan KRL di Jabodetabek pasca libur lebaran hari pertama begitu ya, hanya 187.584. Ini berarti ada fenomena baru lagi ketika biasanya kan tadi juga kita lihat ada yang membawa kerabat mungkin dari kampungnya untuk mengadu nasib di Jakarta. Lalu ada juga pola baru ketika orang cenderung menahan diri, terutama ada relaksasi dari pemerintah, himbauan bahwa sok mangga silahkan WFH dulu saja 1 minggu ini di rumah begitu ya, untuk mengurai kepadatan arus balik. Mbak Ane, di KCI sendiri seperti apa melihatnya? Ya, jadi memang karena kita selalu mengangkut ribuan bahkan ratusan ribuan orang ya, sehingga setiap kebijakan pemerintah itu pasti berpengaruh kepada tren pengguna jasa komuter lain. Ketika kemarin di hari Senin benar 187 itu di pagi hari ya. Jadi kalau biasanya Bogor itu jam 7 kami sudah bisa melayani 12.000 ya. Kemarin itu masih di angka di bawah 10.000 karena memang kita melihat anjuran pemerintah ya.
untuk ASN juga masih diberlakukan untuk 1 minggu WFH. Kemudian juga di beberapa swasta juga dihimbau untuk melakukan WFH untuk mengurai kepadatan. Ini berpengaruh sekali. Bahkan liburan sekolah kan masih sampai besok ya, hari Rabu gitu, bahkan ada juga yang sampai hari Jumat. Nah, kami memprediksi justru kami akan mengalami lagi nih perubahan tren di Sabtu, Minggu, kemudian Senin ya, karena ini long weekend lagi nih Mbak Widya. Jadi kami akan mempersiapkan lagi nih di hari Selasa dan Rabu akan kami prediksi ada kenaikan di pagi hari lagi. Nah, menariknya lagi, ketika ada yang mau kerja, kemudian masih ada yang liburan, ini biasanya stasiun-stasiun kami padat di pagi hari itu mulai dari pukul 6 sampai pukul 8. Ini padatnya itu mulai 6 sampai jam 10, karena orang yang mau jalan-jalan biasanya bergerak mulai jam 8. Nah, dari jam, biasanya kalau hari kerja jam 4 baru ramai lagi stasiun, ini merata. Jadi siang pun banyak sekali ya yang bawa anak-anaknya naik kereta dan yang lain. Dan bahkan yang saya sampaikan tadi, yang Jogja Solo sangat luar biasa karena Jogja dan Solo bisa terkoneksi hanya 1 jam, sehingga orang yang berwisata di Solo itu bisa datang ke Jogja, orang yang di Jogja bisa datang ke Solo dengan menikmati fasilitas transportasi publik yang murah dan bisa langsung ke pusat kota. Nah, ini yang memang kita lihat di Lebaran ini, sehingga yang kami antisipasi adalah setelah long weekend dan pemberlakuan aturan WFH yang 1 minggu ini, kami prediksi minggu depan kami akan kembali mengalami kenaikan volume penumpang di Jabodetabek. Terjadi lagi tuh ya kenaikan volume. Tapi dengan tadi ya euforia diperbolehkan untuk mudik, juga lebih bebas untuk jalan-jalan, tidak berarti menurunkan komitmen untuk menjaga protokol kesehatan. Seperti tadi ya, komitmen untuk menjaga 60% tetap dijaga. Lalu menurut pantauan di lapangan nih Mbak Ana, masih ada tidak sih warga yang bandel katakanlah, yang seperti tidak ingin mengenakan masker atau tetap kekeh begitu melebihi kapasitas di tempat duduk? Tindakan yang dilakukan oleh petugas seperti apa? Iya, Mbak Widya, ini sebenarnya saya mau sedikit curhat ya. Semakin panjang libur, semakin transportasi nggak bisa libur nih, gitu ya. Karena kami harus ada di lapangan untuk memastikan yang pertama tadi memang protokol kesehatan harus kita lakukan karena kita berharap 1 bulan setelah adanya pembebasan, ada kelonggaran sedikit ya di mudik ini, kita tidak lagi mengalami namanya gelombang yang berikutnya. Jadi kalau saya melihat setiap hari saya kami mengapresiasi kepada pengguna jasa komuter lain, itu kalau udah masuk stasiun yang awalnya dia mungkin jalan itu buka masker, begitu di pintu stasiun mereka menggunakan masker. Karena kami petugas posko ini ya, seperti saya di kantor pusat, kemudian kami juga bekerja sama dengan TNI Polri dan yang lain, sehingga mereka sudah tahu nih, begitu masuk stasiun saya harus pakai masker. Anak kecil, orang tua, dan semua itu patuh sekali dengan menggunakan masker. Seperti tadi yang saya bilang, ini rombongan keluarga, jaga jarak seperti yang biasanya kita buat seperti marka-marka, itu akan sulit diimplementasi karena pegang anak-anak ya. Pegang anak-anak tidak bisa dengan keramaian yang ada di stasiun, mereka kan harus melindungi anak-anaknya. Jadi yang kami pastikan adalah mereka cuci tangan, kemudian menggunakan masker yang benar, sehingga kita bisa mengantisipasi penyebaran virus yang ada di stasiun ataupun di atas KRL. Tapi benar-benar kami mengapresiasi atas support dari pengguna jasa komuter lain, tertib sekali menggunakan masker, dan petugas kami menyiapkan beberapa masker bagi mereka yang belum menggunakan masker dengan benar. Bagaimana dengan pendatang atau pengguna KRL yang katakanlah gagap teknologi sementara menggunakan aplikasi Peduli Lindungi hukumnya menjadi wajib begitu ketika jelang masuk KRL, Mbak Ana? Ya, jadi kalau di KRL ini kami mengizinkan dengan Peduli Lindungi itu ada antriannya juga, dan kami masih menggunakan dengan melakukan pengecekan manual ya. Jadi kita mau mengimplementasikan yang 2 ini bahwa dengan aplikasi lebih cepat ya, karena dia hanya tinggal check-in daripada dia menunjukkan manual harus menunjukkan ID-nya gitu. Jadi ini adalah konsistensi yang kami lakukan ketika masuk stasiun, selain menggunakan masker mereka harus menunjukkan Peduli Lindungi ataupun kartu vaksin. Bahkan di awal Lebaran kami menyiapkan sentra vaksin. Artinya kami tidak hanya menolak yang mereka tidak divaksin, tapi mengarahkan mereka untuk divaksin di Jogja, Cikarang, Bogor, bekerja sama dengan kepolisian. Ini bagaimana caranya masyarakat
semakin aware dengan vaksin ini justru kita lakukan, Mbak Widya. Iya, jadi kayak kalau mau jalan-jalan, kalau mau mobile, ayo vaksin dulu begitu ya. Ingin menggunakan KRL yang sangat terjangkau. Terakhir, himbauan untuk calon penumpang yang diprediksi minggu depan justru akan ada lonjakan baru lagi karena ada tren baru di tahun ini. Mbak Ana, apa yang harus diantisipasi oleh para calon penumpang? Silakan. Kepada pengguna jasa komuter lain, agar kita tetap bisa sehat, kami mengajak ketika menggunakan komuter lain ini tetap menggunakan masker dengan benar, membawa hand sanitizer, dan mematuhi marka-marka yang berupaya untuk mematuhi marka-marka yang ada di stasiun ataupun di atas KRL. Kami sudah membangun aplikasi KRL Akses untuk melaporkan secara real-time kepadatan stasiun. Semoga ini bisa di-download dan menjadi suatu alat untuk merencanakan perjalanan kita. Dan kepada pengguna pekerja yang biasanya adalah setiap minggu bolak-balik ya untuk datang ke Jakarta gitu. Kami menghimbau untuk tidak mepet seperti hari Minggu ataupun hari Senin, tetapi bisa memanfaatkan 2 atau 3 hari sebelumnya, bisa memanfaatkan KRL ini untuk kebutuhan pekerjaan sehingga kita bisa mengantisipasi kepadatan. Kami siap melayani dengan 1.053 perjalanan yang ini diproyeksi dengan kapasitas 1 juta sudah siap dengan kapasitas 60%. Yang perlu dihindari adalah jam-jam sibuk, sehingga pastikan rencanakan perjalanan dengan mendownload KRL Akses yang ada di Android ataupun iPhone, kemudian menghubungi customer service kami 24 jam di 021 121 dan sosial media kami di @komuterline. Salam sehat dan tetap disiplin protokol kesehatan. Itu dia, jangan kendor protokol kesehatan. Terima kasih Mbak Ana Purba sudah bergabung bersama kami di Just Line. Salam sehat selalu.